Halo adik-adik, selamat datang di channel Hiji Course. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi elektrolisis, yaitu mengenai hukum Faraday. Jadi hukum Faraday ini ada hukum Faraday yang satu dan hukum Faraday yang kedua. Nah, untuk yang hukum Faraday 1 menyatakan bahwa setiap mol elektron arus listrik yang masuk ke dalam larutan elektrolit itu akan membebaskan satu ekuivalen zat pada elektroda. Yang dimaksud dengan satu ekuivalen itu adalah 1 mol elektron. Nah, jadi pada hukum Faraday pertama ini 1 Faraday sama dengan muatan 1 mol elektron atau besarnya adalah 96.500 coulomb. Nah, jika dalam rumus untuk mencari mol elektron itu sama dengan jumlah coulomb dibagi 96.500 atau sama dengan I dikali T. Dengan I adalah kuat arus ya adik-adik. Oke, I adalah kuat arus, satuannya adalah ampere. Lalu T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Nah, itu dia ya. Dan juga karena di elektrolisis ini kita bisa mendapatkan logam yang diendapkan ya, seperti di katoda kita bisa mengendapkan logam. Maka untuk menghitung massa zat yang terbentuk selama elektrolisis itu dari rumus ini juga. Ya, W di sini adalah massanya. Nah, massa sama dengan E dikali F atau sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. Karena kan F ini rumusnya adalah yang di atas sini ya. Ini mol elektron atau F sama aja ya adik-adik. Oke. Nah, E ini apa? E di sini adalah massa satu ekuivalen zat ya, dengan satuan gram. Oke. Nah, maka kalau misalkan untuk mencari massa ekuivalen zat atau E ini, rumusnya adalah AR atau MR ya, tergantung jika misalkan dia berupa unsur maka AR, jika dia merupakan senyawa berarti MR. Ini dibagi dengan valensi atau muatan dari unsur tersebut ya adik-adik. Nah, gitu untuk mencari E-nya. Jadi kalau misalkan di sini kita ini bisa diurai kembali menjadi AR dikali I dikali T dibagi valensi, saya buat seperti ini ya, valensi dikali 96.500. Nah, bisa seperti itu juga. Jadi kita bisa mendapatkan nilai dari massa yang terbentuk selama elektrolisis itu. Oke, itu untuk hukum Faraday yang pertama. Mari kita lihat soalnya. Nah, di sini contoh soal. Ke dalam 400 ml larutan 1 molaritas AgNO3 dialirkan arus 3,86 ampere selama 30 menit dengan menggunakan batang Fe sebagai katoda dan batang karbon sebagai anoda. Yang ditanya adalah tuliskan persamaan yang terjadi. Oke, jadi ini kita tuliskan dulu persamaan yang terjadi baik di katoda dan di anodanya dari larutan AgNO3. Oke, seperti video yang sebelumnya ya, kita ionisasikan dulu perak 1 nitrat ini ya, perak nitrat ini menjadi Ag+ ditambah NO3-. Oke. Nah, kita akan melihat reaksi apa yang terjadi di katoda dan reaksi yang terjadi di anoda. Nah, pada katoda kita tidak masalah ya apa yang digunakan, elektroda apa yang digunakan. Yang penting kita tinggal lihat aja ion positifnya apa. Di sini ada Ag, berarti Ag akan diendapkan ya adik-adik. Ag positif ditambah elektron akan membentuk endapan Ag ya, atau endapan perak. Nah, itu dia. Berikutnya di anoda ya, kita lihat ion yang negatifnya. Maaf, di sini negatif. Ada NO3-. Ini merupakan sisa asam oksi ya. Dimana kalau misalkan berasal dari sisa asam oksi, maka reaksi yang akan terbentuk atau yang terjadi adalah 2H2O menjadi 4H positif ditambah O2 ditambah 4 elektron, sehingga total atau misalkan reaksi yang terjadi secara keseluruhan adalah, oke, ini kita lihat dulu ya, jumlah elektronnya di sini 1, di sini 4, berarti yang atas harus dikalikan 4, bawah kalikan dengan 1, maka menjadi 4 Ag positif
ditambah 2H2O menjadi, ini dikali 4 juga, 4Ag ditambah 4H aktif ditambah O2. Oke, untuk elektron kita anggap sudah dicoret ya, jadi nggak usah dituliskan lagi. Nah, ini reaksi keseluruhan persamaan yang terjadi. Berikutnya, yang B, saya akan buat nextnya. Yang B, yang ditanyakan adalah berapa bertambahnya massa batang katoda. Nah, kalau kita mau mencari berapa banyaknya massa yang terbentuk di katoda, ya kan? Karena tadi kan di katoda akan terbentuk endapan perak, dan endapan peraknya berapa gram, itu kita cari dulu muatan arus listriknya. Dengan rumus yang mana kalau yang tadi muatan arus listrik? Itu adalah Faraday ya. Faraday sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Nah, I adalah kuat arus, besarnya di sini 3,86, atau kita buat 386 dikali 10 pangkat min 2 ya, sama aja. Lalu dikali 30 menit, 30 menit itu berarti 30 kali 60 ya, karena 1 menit adalah 1 menit adalah 60 detik. Kita bagi dengan 96.500. Oke. Nanti kalau adik-adik nanti ini hitung, itu hasilnya adalah 0,072 Faraday. Nah, ini adalah muatan mol elektronnya ya, atau mol elektronnya sebesar 0,072 Faraday. Nah, kalau mau mencari berapakah massa katoda yang dihasilkan, nah adik-adik tinggal lihat sini lagi ya, persamaan yang pada katoda. Kita tuliskan ulang, di katoda kan tadi reaksinya adalah Ag positif ditambah elektron menjadi endapan Ag atau endapan perak. Nah, mol elektronnya ini ya, ini besar mol elektron. Ini kan elektron nih. Oke, saya akan ganti warna dulu. Nah, ini elektronnya, berarti ini jumlah molnya adalah yang kedua kita hitung tadi, 0,072 Faraday. Nah, jika adik-adik yang mencari berapa massa pada batang katoda yang bertambah, ini ya Ag di sini, maka kita gunakan saja perbandingan koefisien, di mana perbandingan koefisien menyatakan perbandingan mol. Karena jumlah koefisiennya sama, maka di sini juga sama ya. Ini adalah 0,072 mol. Oke, Faraday adalah mol elektron ya. Berarti ini sama aja mol. Nah, ini dia. Kalau adik-adik mau mencari berapa massanya, itu sama dengan gram per AR ya. Oke, gram per AR. AR-nya itu untuk Ag itu AR-nya adalah 108 ya. Maka massa dari perak yang terbentuk, tinggal kita kalikan aja 108 dikali 0,072, itu hasilnya adalah 7,776 gram. Nah, itu dia ya, massa dari massa batang katoda yang bertambah. Kenapa bertambah batang katodanya? Karena perak tersebut itu akan menempel di sekitar batang katodanya atau batang besi ya. Di sini digunakan besi sebagai katoda. Nah, pertambahannya adalah 7,76 selama proses elektrolisis berlangsung 30 menit. Nah, itu dia adik-adik ya. Berikutnya yang ketiga, ditanyakan berapa pH larutan setelah elektrolisis berlangsung. Nah, di sini kuncinya adalah jika adik-adik ingin mencari nilai pH satu larutan, itu kan berarti kita harus cari konsentrasi ion H positif atau konsentrasi ion OH- ya. Nah, bagaimana cara mencari pH untuk elektrolisis dari perak nitrat ini? Nah, adik-adik kembali lihat ke reaksi yang terjadi ya, baik di katoda maupun di anoda. Kita lihat di sini adakah ion H positif atau ion OH-. Ternyata ada ion H positif ya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan berapa pH-nya. Nah, kita tuliskan reaksi yang terjadi di anoda tersebut adalah 2H2O menjadi 4H positif ditambah oksigen ditambah 4 elektron.
Nah, ini dia. Berikutnya, kalau kita mencari konsentrasi dari ion H positifnya, bagi kita terdapatkan dulu berapa molnya ya kan. Nah, dilihat dari mana? Dari mol elektron juga. Jadi kan kita sudah hitung ya di yang ke B, kita dapatkan mol elektronnya adalah 0,072. Jadi di sini molnya adalah 0,072 mol elektron. Oke. Nah, kalau misalkan di sini 0,072, di sini berapa? Oke, karena koefisiennya jumlahnya sama 4, berarti molnya juga sama ya. 0,072 atau sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat negatif 2 mol. Oke, maka kita akan cari konsentrasi ya. Rumus konsentrasi atau molaritas itu sama dengan mol dibagi volume, maaf. Oke, sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat min 2 dibagi volumenya harus dalam satuan liter ya. 400 mili itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 liter. Ini 4 kali 10 pangkat min 1 liter. Oke, sama dengan 7,2 dibagi 4 adalah 1,8 dikali, ini tinggal dicoret, sisanya adalah 10 pangkat min 1. Oke, dari sini kita cari konsentrasi H positif itu sama dengan molaritas dikali valensi ya. Oke, karena valensinya asamnya ini 1. Oke, maka konsentrasi H positif itu sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 1. Maka pH-nya sama dengan min logaritma 1,8 dikali 10 pangkat min 1 atau 1 dikurang logaritma 1,8. Nah, itu dia. Jadi adik-adik kalau misalkan kita sudah mendapatkan berapa besar mol elektronnya yang terjadi selama elektrolisis, kita bisa memperkirakan berapakah massa yang terbentuk, terus pH-nya berapa ya, tergantung ya, sebenarnya tergantung dengan reaksi yang terjadi. Nah, itu kita bisa dapatkan. Atau misalkan kadang ditanya adalah berapakah volume gas oksigen yang terbentuk, itu bisa dicari juga. Kalau kita sudah dapatkan mol elektronnya, kita kan bisa cari mol dari oksigen ya. Jadi kalau dicari volume, berarti kita juga bisa dapatkan menggunakan rumus mol. Nah, itu dia mengenai hukum Faraday yang pertama. Nah, sekarang kita akan pelajari hukum Faraday yang kedua. Nah, hukum Faraday yang kedua ini menyatakan bahwa bila ke dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan seri lalu dialiri oleh arus listrik, maka massa zat yang terbentuk pada tiap elektroda akan berbanding lurus dengan massa ekuivalennya. Nah, contohnya kita lihat gambar di sini ya. Di sini ada suatu sel elektrolisis yang dihubungkan lalu dialiri oleh arus listrik. Jadi kalau misalkan nanti di sini ada masuklah muatan listrik, muatan mol elektron sebesar F Faraday, maka yang di anoda juga akan sebesar F Faraday. Lalu di katoda di sel yang kedua juga pasti akan sebesar F Faraday dan begitu juga seterusnya. Artinya, muatan mol elektron yang mengalir di dalam sel elektrolisis yang seri ini itu jumlahnya sama. Oke? Jadi muatan mol elektron di yang pertama itu akan sama dengan yang kedua, itu akan sama dengan yang ketiga, dan seterusnya. Dimana kan jika rumus dari massa yang terbentuk selama elektrolisis itu kan W sama dengan ekuivalen dikali Faraday. Berarti Faraday sama dengan massa dibagi ekuivalen. Nah, jadi karena F1 sama dengan F2 sama dengan F3, maka W1 berbanding E1 sama dengan W2 berbanding E2 dan seterusnya seperti itu ya. Dari sinilah didapatkan rumus ini, itu akan berlaku. Nah, itu dia. Kita akan lihat contoh soal. Ini merupakan soal UN pada tahun 2007. Nah, ini paket yang ke-12. Dikatakan di sini bahwa sejumlah arus listrik yang sama dialirkan ke dalam dua sel elektrolisis yang berbeda sesuai gambar. Jika ke dalam larutan akan mengendap 13 gram Zn, maka pada larutan esensial 4 akan diperoleh endapan Sn sebanyak berapa gram gitu ya.
Langsung saja sebenarnya adik-adik kita gunakan rumus yang tadi, W1 per S1 sama dengan W2 per E2. Misalkan ini untuk Zn, ini untuk Sn. Kita cari berapa endapan Sn atau W2-nya berapa ya. Oke, W1-nya di sini 13 gram, 13 dibagi. Oke, E1, E itu kan tadi rumusnya adalah AR dibagi muatan ya. AR dibagi muatan atau valensi. Oke, untuk Zn diberitahu bahwa airnya adalah 65 per muatan dari Zn di sini. Ini kan jika dionisasikan menjadi Zn2 positif ditambah SO42 negatif ya. Ini muatannya, 2 positif ini ya. Atau sebesar 2, 65 di per 2. Kita tuliskannya seperti ini, 65 per 2 sama dengan W2 per, oke, untuk muatan massa ekivalen yang kedua sama ya, AR dari Sn adalah 119. Oke, ini kan jika diionisasikan menjadi Sn4 positif ya adik-adik, tambah Cl min, berarti ini muatannya 4. 119 dibagi 4 lah, langsung kita tulis aja di sini dibagi 4. Nah, nanti kalau adik-adik hitung ya, ini nanti ini bisa dicoret, ini ke sini 5 ya. Oke, tidak ada lagi, maka nanti W2-nya sebesar 11,9 gram. Nah, itu dia ya, ini tinggal masalah perhitungan aja. Oke, itu untuk hukum Faraday yang kedua ya. Jadi kalau misalkan ada sel elektrolisis yang berbeda, lalu disusun secara seri dan dialirkan sejumlah arus listrik yang sama, maka perbandingan untuk mencari masanya bisa digunakan menggunakan rumus ini. Nah, itu dia untuk hukum Faraday 1 dan hukum Faraday yang kedua. Oke, saya kira adik-adik bisa memahami contoh-contoh soal di sini. Berikutnya kita akan lanjutkan ke kegunaan elektrolisis. Nah, yang pertama, kegunaan elektrolisisnya adalah pemurnian logam. Nah, apa yang dimaksud dari pemurnian logam ini? Misalkan ada suatu logam ya, yang masih tercampur dengan logam-logam lainnya. Nah, ini ingin kita murnikan atau kita ambil logamnya yang aslinya. Maka akan kita gunakan dengan menggunakan cara elektrolisis ini. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, logam yang ingin kita murnikan tadi itu akan kita buat menjadi anoda. Nah, kita letakkan sebagai anoda. Lalu pada katoda kita akan gunakan logam murninya. Oke, misalkan contohnya di sini kita ingin memurnikan suatu tembaga yang masih tercampur dengan logam lain seperti besi, seng, dan perak. Nah, maka kita akan kita murnikan menggunakan elektrolisis ini. Nah, bagaimana sih prosesnya? Jadi, sesuai yang di sini tadi ya, logam yang ingin dimurnikan akan dijadikan anoda. Jadi, misalkan di sini ada anoda. Anoda itu kutub positif ya dalam elektrolisis. Nah, ini kan kita letakkan tembaga kotor ya, atau logam tembaga kotor yang masih tercampur dengan zat pengotor atau logam lain. Berikutnya di katoda ya. Di katoda akan kita letakkan logam murninya. Jadi ini kita letakkan pelat tembaga murni, Cu. Lalu larutan yang akan kita gunakan adalah larutan yang mengandung ion Cu2 positif, bisa CuSO4 atau seperti yang lainnya ya. Nah, biasanya CuSO4. Nah, berikutnya pada katoda nanti ion Cu2 positif dari larutan ini itu akan tereduksi menjadi endapan Cu ya menurut reaksi ini. Sehingga endapan Cu ini langsung melekat pada lempengan logam murni. Nah, itulah alasannya mengapa katoda harus terbuat dari logam murninya. Nah, berikutnya yang terjadi di anoda itu kan akan terjadi reaksi oksidasi. Jadi nanti tegangan listrik dari sumber arus ini harus diusahakan ya bagaimana supaya tembaga dapat teroksidasi. Namun logam-logam seperti emas, platina, dan perak itu tidak teroksidasi. Oke, jadi nanti
tembaga akan teroksidasi ya, masuk ke dalam larutan. Juga logam-logam lainnya yang lebih reaktif seperti ada seng, besi, itu juga pasti akan teroksidasi dan masuk ke dalam larutan ya. Jadi ketika masuk ke dalam larutan nanti ada ion Cu2 positif, ada ion Zn lagi, ada ion Fe ya, seperti itu. Nah, tapi ingat adik-adik, ketika di katoda itu kan terjadi reaksi reduksi. Manakah yang lebih mudah reduksi? Apakah Cu, Zn atau Fe? Tentunya yang lebih mudah tereduksi adalah Cu ya, karena dia dalam sel volta terletak di paling kanan ya, logam paling kanan. Jadi yang akan tereduksi sudah pasti Cu2 positif. Sehingga nanti ini akan berulang lagi reaksi pada katoda ya. Saya akan tuliskan tuh reaksi anoda tadi, Cu akan teroksidasi menjadi Cu2 positif tambah 2 elektron. Nah, jadi kalau misalkan ingin reaksi totalnya itu nanti Cu pada anoda akan menjadi Cu pada katoda. Nah, itu ya reaksi totalnya. Nah, jadi itulah mengapa tadi saya mengatakan bahwa kita harus mengatur tegangan listrik yang berasal dari sumber arus ya, supaya logam-logam seperti Au, platina, dan juga perak tidak teroksidasi. Kenapa? Jika ini teroksidasi ya, ketiga logam ini teroksidasi, maka yang akan tereduksi menuju ke katoda itu bukan Cu, melainkan ketiga logam ini. Mengapa? Karena mereka lebih mudah tereduksi dibandingkan Cu. Nah, itu dia ya alasannya mengapa kita harus mengatur tegangan listrik. Nah, itulah dia kegunaan elektrolisis pada pemurnian logam. Nah, yang berikutnya kegunaan elektrolisis adalah penyepuhan ya adik-adik. Nah, pada penyepuhan logam ini sebenarnya prinsipnya sama dengan pemurnian logam ya. Penyepuhan ini artinya pelapisan juga ya adik-adik. Oke, pelapisan pada dasarnya prinsipnya sama, hanya saja pada pemurnian itu kan terjadi pemindahan logam dari anoda menuju ke katoda. Kalau di sini kita akan melapisi suatu logam dengan logam lainnya. Nah, pada anoda itu akan kita letakkan logam yang untuk melapisi ya, untuk melapisi logam lain. Oke, sedangkan pada katoda itu akan kita letakkan logam yang ingin dilapisi. Nah, misalkan nih seperti ini. Adik-adik ingin melapisi medali tembaga menggunakan perak. Jadi, ketika kita ingin melapisi tembaga dengan perak, di anoda akan kita letakkan perak murninya ya. Oke, sedangkan di katoda akan kita letakkan medali tembaganya. Jadi nanti pada dasarnya medali tembaga tersebut akan terlapisi oleh perak yang prinsipnya sama dengan pemurnian logam yang tadi. Oke. Nah, itu dia kegunaan-kegunaan elektrolisis. Di sini saya membahas dua, yaitu pemurnian dan penyepuhan logam. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya mengenai materi elektrolisis. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya.